Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sekarang, waktunya untuk web 4 akan membahas tentang inisiasi materi 11 sampai 15 dan juga yang paling utama nanti akan ngebahas tugas 3. Baik, kalau seandainya memang tidak ada yang join, saya berarti akan menjelaskan secara sendiri. Nanti kalau yang tidak bisa join, bisa melihat record web 4 kali ini yang akan saya lampirkan di bawah link dari Microsoft Teams. Baik, saya izin untuk share screen dan materi inisiasi yang 11. Baik, ini inisiasi 11 ngebahas tentang array dan juga metode. Array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada array dibuat. Poin penting pada array pada Java itu pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Yang kedua, pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Yang ketiga, variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0. 5. Pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, ini bawahnya itu gambar 0, 1, 2, 3, 4. Itu indeks 0, 1, 2, 3, 4. Data yang pertama itu 10, 5, 7, 3, 1. Jadi panjang area 5, indeks pertama itu 0, indeks terakhir itu 4. Jadi kalau sampai. Dan atasnya 10, 5, 7, 3, 1 itu nilai dari suatu array. Nah, array satu dimensi. Jadi seperti kita lihat bahwa string cars Volvo, BMW, Ford, Mazda, 10, 20, 30, 40. Numbernya, sedangkan integer array itu 10, 5, 7, 3, 4. Itu array satu dimensi. Contohnya dalam codingan bisa dilihat bahwa ini deklarasi array, alokasi memori dan juga isi array integratis mengenai as memori, mengenai array 5 indeks 0 dan array integer 5 pada indeks 1. Ini codingannya dan ini contoh output dari. Kenapa? Karena sistem .outprintln-nya dengan indeks 0 berarti 5, indeks 1 itu 7. Ya, saya kirim lagi yang baru. Ya. Array satu dimensi, contoh yang lain, seperti kita lihat ini ada deklarasi array, string, array str, mobil, motor, dan juga beca. Dan juga ini outputnya, berarti dengan indeks 0 berarti itu mobil, indeks 1 itu motor, indeks kedua itu beca. Ini bisa di deteksi array dan juga output yang ada. Itu array satu dimensi. Ini array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama, yaitu yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2D. Kotaknya 2, seperti dilihat bahwa seperti ini. Contoh data satuan, puluhan ratusan, ini tabel untuk array. Nah, ini array multidimensi, contoh-contohnya dari deklarasi, trik menampilkan datanya, dan juga output yang dihasilkan. Melihatnya bahwa integer array ada 2, 10, 800, seperti itu. Terus, trik menampilkan datanya menggunakan for, sehingga bisa ditampilkan outputnya itu berarti 10, 60, 70, 800, 949. Ini hasil dari contoh dari array multidimensi. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Nah, ini sesungguhnya ada deklarasi dan inisiasi array, memanggil metode tampil dengan parameter tipe array, metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas bisa dilihat, dan ini yang kanannya itu merupakan output dari source code yang ada.
Masih. Baik, itu inisiasi 11, selanjutnya inisiasi 12 akan ngebahas tentang metode. Pengertian metode itu adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Membuat metode, cara buat metode dalam suatu kelas, ada public class-nya, static void main method, execute. Keterangannya, my method adalah nama metode, static adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class, void artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void. Jadi void itu tanpa nilai, makanya kalau seandainya ada ingin mengembalikan nilai, hilangkan void-nya. Nah, contoh dari metode ada metode static void my method system.out.println hasil dari metode, maka hasilnya itu outputnya di kanan hasil dari metode. Memanggil metode, cara memanggil metode dalam suatu kelas. Untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda buka kurung. Contohnya, lihat public class my class static void my method buka tutup dan kurung tutup system.out.println hasil dari metode. Ini memanggil metodenya method dan hasil outputnya itu hasil dari metode. Itu my method buka kurung tutup kurung untuk memanggil metode. Memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lain, membuat metode menentukan bilangan ganjil genap tanpa mengembalikan nilai. Berarti kelasnya, kalau ingin mengembalikan nilai berarti hilangkan void-nya. Kelas pemanggilan metode tanpa return value, public static void main string argues, cari nilai ganjil genap, cari nilai ganjil 2, 3, 16, void membuat metode tidak mengembalikan nilai, seperti dilihat. Nah, ini membuat metode yang mengembalikan nilai. Agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Contohnya, seperti yang ada di kiri, bahwa public static main x y sama dengan 0, y sama dengan 3, x cari nilai ganjil genap, system.out.println angka plus y plus adalah ganjil, plus y plus adalah genap. Maka metode berparameter dengan sebuah return nilai, hilangkan void-nya, didapat outputnya itu angka 3 adalah ganjil. Nah, ini memanggil metode dengan sebuah parameter variabel y, sekaligus menampung nilai balik ke variabel x. Jadi nilai x didapatkan dari metode. Selanjutnya, buat metode yang mengembalikan nilai. Buat metode mengembalikan bilangan ganjil genap, kelas pemanggilan metodenya, panggilan metode cari nilai ganjil genap, plus y, terus nilai yang dikembalikan metode, seperti ini. Nah, ada lagi metode overloading. Overloading adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Ada kelas public void main, sama-sama, terus kanannya itu metode sama 23, maka yang dipanggil adalah metode nomor 1. Terus yang nomor 2, jika memanggilkan parameter 534, maka yang dipanggil adalah metode nomor 2. Terus yang ketiga, jika memanggil dengan parameter metode sama true, maka yang dipanggil adalah nomor 3. Method overloading. Ini sistem dasar println. Ini dari source code-nya atau codingannya bisa dilihat. Kalau seandainya sistem data println-nya cari luas 5,23, terus 322, yang bawahnya cari luasnya seperti dilihat bahwa dengan return setengah F, alas kali tinggi. Kalau yang bawah itu berarti bawah panjang kali lebar. Bisa dilihat outputnya yang kanan 7,8 dan bawahnya kalau seandainya panjang lebar itu hasilnya 64. Baik, itu inisiasi 12, selanjutnya inisiasi 13, kita lihat eksepsi dan juga string. Nah, exception
Pengertian eksepsi dan penyebabnya. Eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Penyebab kemungkinannya itu adalah pertama, masukan data tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tak didefinisikan, dan banyak lagi yang lainnya. Eksepsi kategori error itu pertama ada compilation error, yang kedua runtime error, yang ketiga logic error. Nah, yang pertama compilation error itu adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahan yang ditampilkan itu pertama kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program, yang B kesalahan semantik secara logika yang tidak bisa dikerjakan, yang C kesalahan cascading, kesalahan ambiguitas. Ini contoh kesalahan sintaks dari codingannya, kesalahan penulisan program, contoh system.out.println belajar Java tidak ada titik koma karena kesalahan karena kurang titik koma di akhir baris, maka kesalahannya langsung menunjukkan letak salahnya. Biasanya tidak ada titik koma, errornya itu biasanya di sini titik koma. Ini kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Ini itu kesalahan karena variabel A-nya itu dan B belum diinisiasi. Harusnya ada A sama dengan 2, B sama dengan 5. Nah, ini letak kesalahannya menunjukkan variabel A dan B yang tidak terinisiasi. Ini beberapa kesalahan. Terakhir, kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Dilihat FO. FO ini seharusnya for. Kesalahan di sini bukan FO, harusnya for. Dan ini hasil outputnya. Pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjukkan yang lain. Nah, ini dari kesalahan yang ada cascading. Bisa dilihat. Selanjutnya, kategori error dari runtime error. Runtime error itu pertama kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Yang kedua, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Yang ketiga, logic error. Kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik, program berhasil dikompilasi, pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Misal operasi, A sama dengan 2 plus 2, harusnya keluarannya menghasilkan 4, akan tetapi keluarannya bukan 4. Ini logic error. Nah, penanganan kesalahannya, Java punya cara sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Sebagai berikut, menggunakan try catch bersarang, try catch banyak, try catch penalty. Nah, penanganan kesalahannya menggunakan try catch, sintaksnya pertama try, block of try, terus catch exception, menggunakan try catch. Nah, ini penanganan kesalahan. Contoh tanpa try catch yang paling atas, elemen yang ada cuma 0 sampai 2. Elemen 10 akan dianggap error untuk baris ke-7. Ini pesan errornya. Oleh karena itu, kita menggunakan bawah. Untuk penanganannya itu menggunakan try catch. Jebak kesalahan dengan try catch. Gunakan try. System.out.println ada yang salah. Maka output yang tadinya sebelumnya exception int maka langsung jadi ada yang salah. Jadi menggunakan try catch. Terus penanganan kesalahannya menggunakan try catch bersarang. Pada dasarnya sama dengan try catch. Pada umumnya cuma perbedaannya adalah try catch bersarang, try catch yang lain. Jadi bisa menggunakan try catch bersarang itu ada 2. Try catch banyak jadi maaf. Ini try catch yang ketiga, try catch banyak. Jadi try catch-nya banyak untuk bisa menangani kesalahan yang ada. Nah, try catch banyak contohnya dalam codingan bisa dilihat ada menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada menjebak kesalahan jika ada operasi aritmetika yang salah. Dan ini contoh kanannya itu ada output. Ada indeks array melampaui batas. Terakhir, try catch finally. Statement finally adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Ini contoh codingannya. Menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array. Walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement finally ini tetap dijalankan.
Sedangkan kanan ini berarti outputnya. Ada yang salah, program ini tetap jalankan. Itu output dari pengenalan package file. Terakhir, ada statement throw digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Ini memanggil metode cek umur, dan juga ini kanannya itu output cek umur my class, seperti dilihat bahwa my class cek umur berarti ada kesalahan dari statement throw tersebut. Nah, ini menggabung terus dalam blok package keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, terus memanggil metode cek umur, dan juga outputnya. Ini menggunakan terus. Tadi terus, sekarang terus. Oke. Baik, selanjutnya ini yang ke-14. Untuk inisiasi yang ke-14 akan membahas tentang class string. Jadi class string ini kelas yang diturunkan dari Java Gatlang yang menangani deretan karakter. Mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misal, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memanggil string dari depan, tengah, atau belakang. Metode stringnya, metode untuk mengetahui panjang string, pertama length. Ini string text, saya suka belajar Java, kodenya txt, txt itu nama variabelnya, length itu adalah metodenya, jadi length-nya, jadi variable dot length, maka hasil outputnya bisa dilihat jumlah karakter dalam string text. Saya suka belajar Java, panjang string dalam txt adalah 21. Kenapa? Karena spasi itu tetap dihitung dengan 1. Ini outputnya yang di sebelah kanan. Itu mengetahui panjang string. Nah, metode untuk menggabung string itu menggunakan concat string, metode string, concat string untuk menggabung string. Ini outputnya kami launggu. Jadi nama depan, nama belakang untuk bisa digabungkan menggunakan concat string. Bisa dilihat. Selanjutnya, metode string, metode chart add untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Jadi chart add integer index, contohnya seperti dilihat bawah kiri, string X, halo Java seru, string karakter 5, 6, 7, 8, berarti kita mengambil huruf atau karakter dari indeks kelima, 6, 7, 8, berarti apa? H, A, L, U, G. Ingat bahwa dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ingat dari 0, berarti J itu merupakan dari huruf 5J, 6 itu A, V itu 7, dan 8 itu A. Jadi Java 5, 6, 7, 8 karakternya, sehingga bisa terlihat. Inputnya yang sebelah kanan. Metode string, metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Value of tipe data. Sintaksnya, public static string value, boolean B, karakter C, value of karakter C, integer, value of long menggunakan I, float itu, double, dan juga objek. Ini beberapa metode tipe data. Menggunakan contohnya metode value of-nya, bisa lihat dari kodingan yang sebelah kiri. Ada boolean B1 sama dengan true, byte B2 sama dengan 11, float S1 sama dengan 12, integer I sama dengan 13, float F sama dengan 11. Terus diketahui string S1-nya, value of, bawahnya merupakan perintah, dan hasilnya dari atas itu true, 11, 12, 13, 19 Java. Output adalah string. Ini 14, selanjutnya kita masuk ke inisiasi 15. Ini kita akan ngebahas tentang string buffer dan juga math. Nah, kita belajar satu mengenai string buffer dan kelas 2 mengenai kelas math. Kelas string buffer
Fast string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu menghasilkan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Metode string buffer-nya itu metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer. Sintaksnya public string buffer append string s. Ini codingan yang di kiri menggunakan append string buffer. Terus yang bawahnya itu manusia kakinya 3, false. Maka hasil outputnya di kanan, inputnya air laut itu asin. Kalau true berarti air laut itu asin bernilai true. Terus inputnya manusia kakinya 3, outputnya false. Manusia kakinya 3 itu false. Karena salah. Kenapa? Karena manusia kakinya 2. Jadi itu bukan string buffer. Selanjutnya, metode insert adalah menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Sintaksnya, string buffer insert integer offset string s. Keterangannya offset itu bertipe data integer mulai memasukkan string ke string berapa integer. S, string yang dimasukkan ke string buffer. Metode string buffer itu contoh codingannya menyisipkan kata Java pada kolom 8. Jadi kata-katanya itu adalah belajar sangat menyenangkan. Terus buffer 2 itu Java. Nah, ada kata buffer insert. Jadi di 8. 8 itu berarti apa? Belajar itu BLAJAR itu berarti damai dari 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, spasinya 8. Berarti masukin ganti belajar spasinya itu berarti Java. Terus sangat menyenangkan. Nah, ini untuk buffer insert 8 untuk seperti itu. Terus selanjutnya yang bawah itu lihat 32. Berarti setelah kata-kata menyenangkan ditambahkan dengan sekali. Berarti belajar Java sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Karena Java itu merupakan insert dari sebelumnya, tambahin sekalinya itu langsung dari belakang. Jadi kenapa Javanya itu nyambung langsung ke sebelumnya. Tuh, menyisipkan kata sekali pada kolom 32. Sehingga outputnya yang di kanan itu ada awalnya katanya belajar yang sangat menyenangkan, ditambahin Java di kolom 8 itu jadi belajar Java sangat menyenangkan yang pertama, yang kedua belajar Java sangat menyenangkan sekali. Metode string buffer, metode replace adalah menimpa string dari hitungan sampai ke sintaks. Jadi menggunakan string buffer replace, keterangannya start mulai dari string berapa yang mau ditimpa pada string buffer. And sampai string keberapa yang mau ditimpa pada string buffer, string yang akan menimpa. Jadi start dulu, N, dan juga S. Kita contoh. Lihat, ada kata-kata saya suka belajar Java. System.out.line-nya sebelum replace. Terus ada SBF replace, berarti 5 itu mulai menimpanya, 9 selesainya, dan kata senang itu yang akan ditimpa. Berarti lihat, S01, 01, 01, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti 5-nya itu berarti mulai sukanya, berarti saya spasi senang, tambahin dulu sampai 9, baru masukin belajar Java. Kenapa sukanya? Berarti sukanya itu hilang untuk diganti dengan senang. Itu mengganti metode replace. Ada lagi metode delete, menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Jadi menggunakan delete, integer star, dan juga integer n. Ini contoh codingannya bisa kita lihat. Untuk yang awalnya itu saya senang belajar Java. Senangnya G-nya ada 3, berarti kita hapus untuk yang pertama kata 11 sampai 13. Jadi nanti huruf G-nya yang 2 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11, 12, 13. Berarti
G-nya dihapus untuk jadi senangnya jadi satu, G-nya belajar Java. Kanan yang di output, sebelum dihapus itu senang G-nya ada tiga, terus dihapus berarti G-nya tinggal satu. Selanjutnya ada metode reverse, adalah membalik kata atau kalimat dari string tersebut menggunakan string buffer reverse. Jadi misalnya saya senang belajar Java, akan menjadi Apache, Raja Lab, Genanes, Ayas. Sana semua dibalik. Mungkin ini bisa juga dibalikin dari kata Malang, Malang jadi ngalam. Seperti itu. Metode-metode string buffer, ada contoh metode reverse, codingannya bisa dilihat. Saya senang belajar Java, digunakan SBY reverse-nya seperti tampilan dari reverse untuk membalik kalimat, outputnya yang ada di kanan. Sebelum di reverse itu saya senang belajar Java, kalau sudah di reverse jadi Apache, Raja Lab, Kenanes, Ayas. Nah, ada metode string buffer. Metode substring adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Jadi menggunakan substring. Suka belajar Java, di substring 5, maka hasilnya belajar Java. Jadi sukanya hilang sampai 5, yang dipotong adalah suka. Nah, ini menggunakan substring. Contoh dari source code-nya, kita menggunakan ada awal suka belajar Java, terus dipotong 5 kata, indeks karakternya, sehingga jadi katanya setelah suffering itu belajar Java. Setelah suffering ya, outputnya ada di kanan. Selanjutnya, classmate. Ini materi instruksi yang terakhir untuk 15. Classmate adalah turunan dari Javalang. Javalang berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Metode metode apps adalah mengembalikan menghasilkan nilai mutlak absolut dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, juga double. Menggunakan public static double ABS type data. Terus ini contoh codingannya dari ABS. Ada met ABS X-nya itu untuk menggunakan ABS-nya itu seperti dilihat, dan di kanannya itu merupakan output yang dihasilkan. Ini menggunakan apps. Nah, ada metode max. Metode adalah mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Menggunakan public static type data max, tipe data A, tipe data B. Keterangannya, nilai adu pertama, yang B itu nilai adu kedua. Contoh codingannya bisa dilihat. Ada X-nya itu 60984,1 dan double Y-nya itu 1000. Menggunakan max XY berarti nilai terbesar dari X dan Y berarti nilai terbesar dari 69,8 dan 1000 adalah 60984 karena dibandingkan antara nilai X dan nilai Y yang mana nilai maksimalnya berarti itu nilai yang didapatkan. Nah, tadi max, sekarang lanjutnya min. Min itu adalah mengembalikan nilai terkecil dari dua variabel parameter yang diadu. Sama menggunakan tipe data tadi max, dan sekarang menggunakan tipe data min, tipe data A, tipe data B. Keterangan nilai adu pertama, nilai adu kedua. Dan ini menggunakan nilai min, sama menggunakan 60984,1 dan juga 1000. Mana yang paling kecil dibandingkan dari dua itu, min-nya itu, maka nilai terkecil dari 609,1 dan 1000 adalah 1000. Seperti itu. Selanjutnya, metode round adalah mengembalikan integer, long, double, nilai pembuatan terdekat. Public static, long, round, double, float, keterangan hanya itu nilai yang akan dibulatkan. Metron, selanjutnya metronnya itu bisa dilihat bahwa contoh codingan yang sebelah kiri, contoh kanannya itu output.
Metron, Y. Selanjutnya metronnya itu 1654,987 F. Selanjutnya dibulatkan berarti dibulatkan 1655. Min 9765 dibulatkan 9765. Sehingga hasilnya akhirnya outputnya bisa dihasilkan. Ini dibulatkan ada koma sehingga outputnya menggunakan metode SQRT adalah mengembalikan nilai akar kuadrat static double SQRT double A dengan nilai. Ini contoh codingan yang ada menggunakan math.sqrt. Math SQRTX, SQ, dan juga SQRTG. Ada double X9, ada double Y25. Sehingga didapatkan hasilnya metode SQRT-nya itu, ini SQRT itu akar ya. Jadi akar dari 9 itu 3, akar dari 25 itu 5. Outputnya yang bisa dihasilkan. Ini bisa menggunakan metode SQRT. Ada metode CBRT mengembalikan nilai akar pangkat 3. Menggunakan CBRT double A. Terus sama X-nya 125, Y-nya 10, maka CBRT-nya dari 125 itu 5, kalau CBRT 10 itu 2,154 karena pangkat 3-nya, sedangkan CBRT min 27 itu berarti min 3. Bisa menggunakan CBRT dari pangkat 3. Kanannya itu bukan output yang ada. Metode log adalah membalikan nilai logaritma basis E. Jadi public static global log double E keterangan nilai. Ada contohnya dari MATLAB 60984,1, maka MATLAB logaritmanya yaitu 11,018 sekian. Ini outputnya sebelah kanan dan bawahnya itu sumber yang ada. Metode sin mengembalikan nilai sin. Contoh codingannya metsin yang ada di metode sin 0,785, sin min 3,14 yang bisa didapatkan. Terima kasih. Baik, itu merupakan inisiasi dari 11 sampai 15. Baik, saya stop sharing dulu. Untuk balik ke gini, ternyata dari yang belum ada juga ya yang join. Berarti saya langsung lanjut. Karena kalau seandainya ada yang join, berarti saya langsung menanyakan ke mahasiswa tersebut, ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Kalau seandainya tidak ada, berarti mahasiswa bertanya nanti langsung via chat dari grup yang ada di e-learning. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas 3, tugas yang dinanti-nantikan untuk mahasiswa untuk dikerjakan. Saya sama masih izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, sebelum izin saya akan menyiapkan terlebih dahulu untuk tugas 3 ini ngebahas tentang apa? Baik, saya izin untuk share screen untuk ngebahas tentang tugas 3 terlebih dahulu. Baik, nah ini tugas 3 yang ada. Sama saya akan ngebahas pertama tugas 3 ini. Pertama yang saya bahas itu adalah deadline dari pengumpulannya. Kenapa? Karena itu paling penting supaya rekan-rekan mahasiswa bisa tahu dan bisa tepat waktu dalam pengumpulannya. Karena jika lewat berarti otomatis nggak tersubmit dan salah satu dari 3 tugas tidak ada langsung dianggap nilai kosong dari pihak UT karena tidak mengerjakan salah satu dari tugas. Nah, ini due date-nya atau deadline-nya itu sampai tanggal 9 Juni ternyata awalnya biasanya ini ya, awalnya biasanya jam 3 sore, tapi sekarang jam 12 malam nih, dikasih waktu. Jadi hari Senin depan, tanggal 9 Juni masih ada waktu seminggu lagi, dan pengumpulannya sampai jam tengah malam, jam 12. Sehingga masih ada waktu pengumpulannya selama seminggu ini bisa dikerjakan, sehingga nanti mendapatkan nilai yang terbaik.
Dari sampai sekarang, sampai tanggal 2 Juni jam 2 ini baru 2 orang saja yang mengumpulkan dari 20 partisipan. Baik, tugas 3 ini apa sih Pak yang dilakukan? Oke, tugas 3 ini sama seperti yang dari tugas 2, saya ingin pengumpulannya nanti itu dalam file Java atau program Java, bukan program Java-nya itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word, bukan. Tapi file Java kalian, file Java program kalian yang kalian buat di entah itu di IntelliJ IDE atau NetBeans atau Visual Studio Code yang sudah ada filenya, file Java-nya atau file .java-nya, kalian kumpulkan, disubmit di e-learning ini. Selain itu, terus yang kedua itu adalah video penjelasan dari program yang kalian buat. Videonya itu apa? Kalian sudah membuat program, terus kalian ngejelasin codingannya seperti apa, sehingga nanti output yang dihasilkan itu benar-benar sesuai. Nah, video tersebut dan juga file Java-nya kalian zip atau kalian video itu dalam bentuk link kalian upload di YouTube atau dalam bentuk drive, silakan bebas, tapi jangan di private, di open, sehingga nanti saya bisa melihat video penjelasan dari kalian, program kalian yang buat, dan juga file Java-nya kalian lampirkan untuk saya bisa buka, untuk saya bisa akses, sehingga nanti pengumpulan kalian itu bisa maksimal. File Java dan juga video. Nah, ini dua file atau dua dokumen, file dan juga video. Videonya Pak, ternyata berat Pak. Yaudah, kalian upload dulu di YouTube, terus linknya kalian sisipkan dalam bentuk PDF. Itu nggak ada masalah, boleh. Sehingga saya bisa klik untuk bisa melihat video tersebut. Oke, baik. Itu pengumpulan yang ingin saya terima di dalam tugas 3 ini. Terus sekarang tugasnya apa sih, Pak? Pertama, lihat kita contoh buat soal. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan juga array dengan kasus berikut. Kalau sebelumnya itu hanya menggunakan operator if. Sekarang ditambah array. Sehingga jadi ada 3 nih. Operator, if, dan juga array. Ada 3 dari codingan yang kalian yang harus ada dalam source code atau program yang kalian buat. Terus apa lagi? Pertama, jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, 3 jika golongan C gajinya 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Nah, udah ditentuin nih. 1, jika di input golongan A, maka mengambil gaji pada array 0. Jika golongan B mengambil gaji pada array 1, jika input golongan C, maka mengambil gaji pada array 2 atau indeks yang kedua, 0, 1, 2. Kenapa dari 0? Karena yang seperti saya sebelum jelaskan di materi, karena array itu dimulai dari 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Sehingga golongannya A itu 0, B itu 1, C itu 2. Terus buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Ini untuk apa? Untuk jam lemburnya. 30%, 32%, 34%, 36%, dan juga akhir 30%. Itu apa aja? Ya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan juga lebih besar dari 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dari hari gaji sesuai golongan. Nah, ini yang perlu. Terus inputannya apa? Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Sama seperti tugas 2, outputnya juga sama. Tampilkan layar jumlah penghasilannya, gaji golongan, dan gaji lembur. Terus bedanya apa? Berarti bedanya dari codingan nih, menggunakan array. Walaupun hasil outputnya dan inputnya itu sama-sama dari golongan dan jam lembur dan juga hasil total penghasilannya. Ini merupakan soal yang ada dari tugas 3 yang perlu kalian kerjakan atau kumpulkan. Baik, sekarang saya ingin tampilkan yang sudah saya buat untuk codingannya. Kita lihat bahwa siap. Ini import. Import ini sama seperti yang sebelumnya menggunakan Windows Scanner. Ini menandakan bahwa berarti ada inputan yang perlu masuk. Terus Java Text Decimal ini
nanti saya menggunakan ini karena biar kalau lebih dari 10 juta, maka hasilnya dalam bentuk desimal, tidak dalam bentuk float lagi. Terus, public class penghasil karyawan, ini bebas kalian bisa apa aja public class tersebut karena bisa bermacam-macam. Public static void main address ini merupakan bawaan dari Java. Terus saya langsung buat apa? Lihat, komennya membuat array untuk gaji pokok setiap golongan karena dibuat array ya. Golongan itu double gaji, saya tambahkan di sini 5 juta, 6.500.000, 9.500.000 untuk double gaji. Terus tadi udah golongan, sekarang membuat presentasi lembur. Lihat, membuat array untuk presentasi lembur, double lembur 0,30, 0,32, 0,34, 36, dan juga 38. Ini merupakan lembur dari persentase dari gaji lembur yang ada. Terus jangan lupa scanner untuk input. Scanner new scanner karena buat inputan. Nah, ini formatter untuk menambahkan desimal format, dan input golongan karyawan. Nah, sistem out dan print, dan masukkan golongan. String golongan scanner, nah ini berarti buat input, mengubah input menjadi huruf besar. Itu uppercase, bisa juga. Terus, memilih gaji berdasarkan golongan. Nah, ini yang paling penting. Integer indeks golongan sama dengan -1. Jika golongan A, maka indeks golongannya 0. Menggunakan array. Terus IB 1, else if C sama dengan 2. Kalau seandainya nggak lewat dari itu, maka langsung ada golongan tidak valid, langsung return, balik. Langsung input jam lembur, masukkan jam lembur sama integer jam lembur, menghitung jam lembur, double persen lembur, jika jam lembur sama dengan 1 itu 0, lemburnya 2 itu 1, lembur 3-nya 2, lemburnya 4, 3, dan lemburnya 5 itu, lembur 4 ini ada 5. Dari apa? Dari yang tadi kita lihat. Nah, gini lemburnya. Nah, ini kita ngambil indeks nanti dari array yang ada. Terus menghitung total gaji. Double gaji pokok, gaji indeks golongan, dan juga gaji lembur. Tampilin double total penghasilan gaji pokok. Nah, ini system.println gaji pokok, gaji lembur, jumlah penghasilan. Sekarang kalau udah ginian, berarti saya perlu di running, kita lihat hasilnya sudah sesuai atau tidak. Oke, nih lihat. Masukkan golongan A. Kita input dulu yang A. Masukkan jam lembur, seandainya tulis 5. Lihat, gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.900.000, jumlah penghasilannya 6.900.000. Apakah sama? Kita kembali lagi ke soal yang ada. Kalau misalnya A sudah cocok belum? 5 juta benar. Terus kalau seandainya tadi 5, saya 5 jam, berarti saya menggunakan 38%. Lihat kalkulator di sini. Saya mau kalkulator dulu itu kalkulator. Berarti kalau seandainya 38%, 38%, sorry. Berarti berarti dari 5 juta ya. Saya butuh 5 juta karena gaji pokoknya 5 juta kali 38%. Maka hasilnya 1.900.000. Kita balik lagi ke tadi, apakah sesuai? 1.900.000 gaji lemburnya. Maka totalnya ditambahin dengan 5 juta, hasilnya 6.900.000. 6.900.000 berarti udah sesuai nih. 6.900.000 aman. Berarti saya running lagi. Kalau seandainya saya butuh D, kalau di dalam codingan ini golongan tidak valid, apakah sudah sesuai golongan tidak valid? Langsung golongan tidak valid. Nggak perlu lagi masukin jam lembur. Karena D ini tidak valid, maka langsung golongan tidak valid. Sekarang saya lebih dari 10 juta. Apakah nanti berhasil desimal formatternya? Kita cek. Kalau seandainya saya ngambil golongan C, butuh 3 jam atau istilahnya 5 jam lagi atau mungkin 12 jam, 10 jam jam lemburnya. Maka dilihat gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya 3.610.000, totalnya 13.110.000. Berarti ini sudah lebih. Nah, ini gunanya formatter sehingga hasilnya itu sesuai dengan desimal. Apakah sesuai? Kita balik lagi kembali ke soal. Lihat, soalnya itu golongan C itu 9.500.000 berarti sesuai. Tadi saya 10 jam. Kalau 10 jam berarti lebih dari 5 jam nih. Berarti saya kalkulator lagi. 9.500.000 kali 38%.
maka hasil yang didapatkan gaji lemburnya itu 3.610.000, gaji pokoknya 9.500.000 sudah sesuai. Apakah jumlah penghasilannya sesuai? Kita tambahkan. Sesuai, hasilnya 13.110.000. Sehingga codingan ini merupakan sesuai dan sudah pas dari codingan yang ada. Nah, ini yang setelah ini kalian yang rekam. Jadi rekam sampai sini itu kalian masukkan ke dalam YouTube atau melakukan video apapun, linknya dilampirkan sehingga saya bisa akses dari video tersebut. Saya izin stop share untuk apa namanya? Web 4 kali ini. Jadi yang seperti saya infokan tadi, Web 4 ngebahas tentang inisiasi 11 dan juga 15 dan juga ngebahas tentang tugas 3. Jadi tugas 3 itu tadi apa? Tugas 3 yang ngebahas untuk array, tapi pengumpulannya sama menggunakan file Java, tidak yang lain Python atau mungkin C++, tidak. Saya tidak minta seperti itu, tapi menggunakan Java. Kenapa? Karena kita dari awal itu belajar tentang Java, sehingga nanti program yang ada itu menggunakan bahasa Java. Terus pengumpulannya itu file Java-nya, bukan kalian apa namanya copy file Java-nya, terus kalian masukin ke dalam Word atau PDF, kalian kumpulkan bukan seperti itu. Tapi file Java-nya aja yang kalian submit kumpulkan. Dan juga video, yaitu video penjelasan dari program kalian bahwa kalian itu memang buat sendiri dan juga kalian mengerti, memahami dari baris-baris tersebut sehingga kalian paham tentang Java ini. Karena tugas 3 ini tugas terakhir dan juga web ini web terakhir, sehingga hasil tugas 3 ini benar-benar harus benar-benar sesuai dengan kalian, menandakan bahwa kalian memang benar-benar yang terbaik dan bisa mendapatkan nilai hasil yang bagus. Oleh karena itu, jangan lupa dikerjakan tugas 3-nya sesuai dengan deadline pengumpulannya menggunakan file bahasa Java, file yang dikumpulkan yang file Java-nya dan juga video penjelasan. Jadi ada dua, tapi yang seperti saya infokan Pak, kalau videonya kan terlalu berat Pak, besar, e-learning-nya berat. Ya udah kalian upload dulu di YouTube, upload dulu di mana, kalian lampirkan linknya. Nah itu yang saya bisa akses untuk membuka video tersebut. Saya mendengar, menonton video penjelasan dari kalian, paham, dan juga file Java-nya, sehingga nanti kalian benar-benar sesuai. Nah, itu berarti kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, itu saja web keempat. Berarti saya tinggal menunggu hasil kerja kalian, tugas 3 kalian. Setelah deadline, berarti setelah tanggal 9 Juni, baru saya periksa tugas 3-nya itu, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik kalian. Sehingga tugas 1, tugas 2, tugas 3, di rata-rata kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, itu saja web part saya yang untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode MSIM 4203997. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.